Nggak kelihatan. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ma'am. Kelihatan, Bu. Oke, nah ini kan tutorial audit 1, audit 2. Ini adalah saya coba rangkumkan yang kayaknya penting-penting gitu, yang semua yang penting-penting ada di sini. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang suka ditanyain di sidang juga coba nanti kita review satu-satu pertanyaannya seperti apa, cara menjawabnya seperti apa. Yang pasti untuk saat ini kan sudah tutup ya, pendaftaran sidang udah tutup. Berarti skripsi kamu salah atau betul pun udah nggak bisa kamu ubah lagi. Maka saatnya adalah untuk fokus untuk komprehensif. Skripsi itu gimana juga cuma 60%. Skripsi cuma 60% yang mana kalau skripsinya dapat A, komprehensifnya nggak bagus, juga paling jatuh-jatuhnya B atau C malah. Jadi skripsinya kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah selesai, berarti saatnya kamu ya mungkin saat ini kamu bikin PPT yang bagus, kamu latihan presentasi, setelah itu kamu harus fokus komprehensif. Komprehensif itu 40% soalnya. Ketika kamu misalkan sidang, waktunya adalah 1,5 jam, 90 menit. Ketika kamu sidang, kamu kan mesti datang lebih awal. Kamu akan diberikan waktu. Ketika kamu sidang, kamu harus nunggu di depan ruangannya lebih awal karena ada kemungkinan kalau sidang yang sebelum kamu itu mungkin nggak lulus atau ada masalah atau apa. Sidangnya kan misalkan kamu sesi ketiga, sesi 1 sama 2 kalau misalkan anaknya nggak lulus paling kan cuma setengah jam. Berarti kamu bisa lebih maju, makanya kamu mesti datang lebih awal. Mungkin 1,5 jam atau 2 jam lebih awal itu lebih aman supaya kamu juga bisa atur nafas kamu lebih tenang. Pada saat kamu masuk ke ruangan sidang, kamu akan dipersilakan duduk. Pada saat kamu duduk, kamu nggak usah langsung mulai. Ketua penguji akan mempersilakan. Jadi dia akan buka sidang dulu, baru kamu mulai. Jadi kamu jangan langsung duduk terus baik Pak selamat siang gitu, jangan. Mendahului ya. Jadi ketua sidang akan bilang kita akan mengadakan sidang untuk kamu, NIM kamu sekian, panelis pengujinya dikenalin, kamu dipersilakan untuk berdoa, kalau mau minum dulu silakan, udah gitu kamu presentasi. Pas presentasi kamu posisinya adalah berdiri, setelah itu kamu presentasi 15 menit. Setelah presentasi 15 menit, kamu kembali boleh kembali duduk gitu, akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tanya jawabnya kurang lebih 30 menit untuk skripsi. Jadi total untuk skripsi semuanya 45 menit. Kalau skripsi kamu bisa diterima, maka panelis penguji akan isi nilai, sidang akan dilanjutkan untuk komprehensif, babak keduanya. Tapi kalau misalkan skripsinya bermasalah, nggak bisa diterima, meragukan, maka sidangnya akan dihentikan, komprehensifnya nggak akan dimulai. Makanya ada kemungkinan kan, anak lulus, skripsinya lulus, komprehensifnya nggak lulus. Endingnya kesimpulannya nggak lulus, makanya sidangnya jadi cepat. Oleh karena itu, emang titik aman pertama yang mesti kamu lewatin adalah skripsi kamu. Tapi di dalam ruangan sidang itu, isinya kan cuma 1 mahasiswa dengan 3 dosen. Yang paling tahu tentang skripsi kamu, itu adalah kamu. Kamu yang udah berkutat dengan skripsi kamu selama 1 tahun. Dari semester lalu sampai semester ini. Jadi kamu yang paling tahu. Nah, di momen itu, di momen 15 menit, ya kamu presentasikan sebaik-baiknya. Ketika ada pertanyaan, kamu jawab semaksimal mungkin. Semua data pendukung, semua artikel penelitian terdahulu, semua laporan keuangan, hasil inputan sampel kamu, hasil inputan data kamu bawa dengan baik. Udah kamu bawa di dalam laptop kamu, mungkin kamu bisa backup juga di dalam drive kamu. Ketika diminta, dengan cepat dan meyakinkan kamu buka datanya. Kalau kamu emang yang buat, pasti kamu nggak bingung-bingung. Yang mana ya? Simpen di mana ya?
lihatnya yang halaman mana ya, kalau mau ngeliat kepemilikan institusi, lihatnya dari mana ya. Kalau kamu yang buat, kamu yang input datanya, diminta apapun, pasti kamu cepet gesit bukanya. Tapi kalau bukan kamu yang bikin, pasti kamu bingung. Lalu, misalkan kamu pakai SPSS, berarti SPSS-nya juga udah ada di dalam laptop kamu. Kalau misalkan diminta untuk running ulang uji asumsi klasiknya, kamu udah bisa, nggak perlu lihat catatan, karena pas lagi skripsi, lagi sidang, kamu nggak boleh sambil buka catatan gitu, nggak boleh. Kamu mesti buka dengan baik, dengan cepat kamu lakukan. Nah, skripsinya bisa diterima, kita lanjut komprehensif. Penanya pertama adalah dosen PS kamu. Dosen PS semuanya kan sudah tahu masing-masing siapa dosen PS-nya. Jadi dosen PS akan diberikan kesempatan 90 menit total sidang. Udah dikurangin 15 menit buat presentasi, 30 menit buat tanya jawab. Berarti komprehensifnya sisa berapa menit? Sisa berapa menit? Halo? 45, Mem. 45 kan? 45 dibagi 3 dosen. Jadi masing-masing dosen berapa menit? 15. 15 menit. Jadi masing-masing dosen dapat 15 menit buat tanya jawab. Kesempatan pertama adalah untuk dosen PS. Dosen PS akan bertanya, mungkin kamu bisa lihat, oh dosen ini ngajarnya audit, mungkin dia akan nanya audit, dosen ini akan nanya ini dan sebagainya. Tapi sebetulnya rata-rata dosennya kan ngajarnya beberapa mata kuliah. Saya lebih sering nanyanya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sama audit. Audit itu lastnya deh, kalau kamu udah nggak bisa akuntansi dasar, saya tanya AD kamu nggak bisa, saya tanya admin kamu nggak bisa, ya saya tanya audit. Tapi kadang-kadang ya saya tanya juga audit, soalnya kasihan anaknya udah belajar audit terus nggak ditanyain sama sekali, kan kasihan. Lalu 2 dosen sisanya ya kamu lihat dia mata kuliah yang diajarin apa. Lalu last minute itu memungkinkan dosen itu diganti. Jadi misalkan kamu dikasih taunya yang nyidang dosen A, B, C. Tapi kalau misalkan ternyata berhalangan atau sesi sebelumnya mungkin ada perubahan jadwal dan sebagainya, bisa jadi dosennya juga diubah. Daripada kamu nebak-nebak, saya bakal disidangnya sama si ini dan sebagainya. Memang akan lebih baik kamu belajar semuanya. Banyak? Iya banyak. Tapi kan ini pengulangan apa yang kamu udah belajar dari semester 1. Kuncinya adalah hampir semua dosen itu nanyanya AD. Karena kamu adalah gelarnya SAK, Sarjana Akuntansi. Jadi kalau sarjana akuntansi nggak ngerti akuntansi, menurut kamu gimana? Apalagi yang bisa dibanggakan kan? Jadi pasti pertanyaan AD itu akan banyak. Kalau pertanyaan AD kamu udah bisa jawab, maka kita akan bawa ke level selanjutnya, kita akan naikkan pertanyaannya. Kita akan lebih menggali apakah kamu layak dapat nilai A atau enggak. Kamu bisa jawab pertanyaan AD, yaitu hanya untuk membuktikan kamu boleh nih, kamu layak untuk lulus dapat gelar SAK. Tapi kamu mau nilainya apa? Kan ada yang lulus nilainya A, A minus, B plus. Nah, yang paling banyak itu kalau saya selama ini sidang, yang paling banyak nilainya itu adalah di range B plus, A minus, itu yang paling banyak. Baru nanti ada yang nilainya A, B. C itu tuh jarang banget. Kalau C itu pasti udah parah banget, nggak bisa dibantu lagi, nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba refresh kembali pengetahuan tentang audit. Oke. Ya, pertama adalah definisinya dulu. Mungkin kamu pikir definisi apa pentingnya buat diketahui. Nah, di sini definisinya saya ambil, saya rangkumkan supaya kamu bisa lihat dengan baik. Jadi kalau kamu ditanya audit itu apa sih? Jawaban kamu mesti kamu mulai dengan kata
proses yang sistematis. Jadi audit itu bukanlah suatu benda, bukanlah suatu pekerjaan. Audit itu adalah suatu proses. Prosesnya sistematis. Kenapa sistematis? Karena urutannya itu udah jelas, nggak boleh dibolak-balik. Nah, proses yang sistematis ini punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti. Ya, proses yang sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti. Bukti itu mesti dikumpulin dulu ya, entah itu bank statement, invoice itu mesti dikumpulin dulu, kamu dapetin dulu. Setelah kamu udah dapetin, kamu cekin kan, kamu periksa. Nah, itu namanya evaluasi. Buat apa kamu lakukan itu? Dengan membandingkan ya, membandingkan yang namanya adalah degree of correspondence. Jadi derajat kesesuaian antara yang namanya assersi dengan established kriteria. Setelah kamu udah bandingkan, maka kamu akan komunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam definisi audit ini, kamu lihat ya, ada nggak kata-kata tentang financial statement? Ada nggak? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi audit itu bukan melulu tentang financial statement ya. Jadi ini betul-betul definisi yang umum tentang audit, suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Setelah itu kamu cocokkan derajat kesesuaian antara yang namanya assersi dengan kriteria. Setelah udah kamu lakukan hal itu, bukan kamu simpan aja di laci laporannya, tapi laporan yang kamu udah simpulkan itu, kamu informasikan kepada pihak yang berkepentingan. Penjelasan kamu nanti nggak mesti plek-plek-plek sama kata per kata, tapi maksudnya mesti sama. Berarti kata-kata yang fontnya saya beri warna berbeda, itu mesti ada dalam jawaban kamu. Suatu systematic proses, suatu ada obtaining, evaluating, ada degree of correspondence, dan sebagainya. Assersi itu apa sih? Assersi itu adalah fakta di lapangan yang mau kamu periksa. Establish kriteria apa? Kondisi ideal sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan, mestinya seperti apa. Jadi yang kamu bandingkan adalah faktanya dengan kriterianya. Kalau kamu lagi bicara mengenai laporan keuangan, audit atas laporan keuangan, asesi itu apa? Itu adalah financial statement-nya. Kriterianya apa? Kriterianya adalah misalkan PSAK-nya. Kalau kamu lagi ngomongin tentang audit operasional, asesinya apa? Kenyataan jalannya operasi di dalam suatu perusahaan. Establish kriterianya apa? SOP-nya. Ya, jadi akan ada dua hal yang dibandingkan di dalam audit. Nggak bisa cuma ngelakuin audit, cuma ada satu hal. Karena kan kita mau membandingkan. Yang namanya membandingkan pasti ada dua hal. Ya, ada faktanya, kenyataannya seperti apa, dengan yang mestinya itu seperti apa. Asesi itu adalah kenyataan faktanya, faktualnya. Establish kriteria itu adalah mestinya, idealnya, sesuai peraturannya seperti apa. Dua hal itu dibandingin. Semakin sesuai asesi dengan kriteria, semakin baik dong. Maka nanti laporan auditnya akan menunjukkan hasil yang baik. Semakin nggak sesuai, berarti yang semakin nggak baik. Gitu aja. Oke, sampai sini jelas, bisa dipahami? Mohon mic-nya dinyalain. Ya, jadi kalau saya tanya, tolong dijawab. Kalau kamu nggak jawab, saya akan diem, istirahat, ambil nafas. Jadi, sampai sini cukup jelas? Jelas, Ma'am. Oke. Nah, ada beberapa persyaratan ya untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Kalau yang tadi kita ngomonginnya adalah audit definisi umum ya. Sedangkan kalau ini kita udah masuk ke financial statement audit. Audit atas laporan keuangan. Di audit atas laporan keuangan ada beberapa hal yang menjadi persyaratan harus ada ya. Pertama, individu yang melakukan auditnya, kita sebut dia sebagai auditor kan. Auditor itu mesti comply, mesti patuh terhadap persyaratan etika ya. Kan ada tuh mata kuliah kode etik profesi akuntan publik.
EPAP ya, etika profesi akuntan publik. Lalu kalau kita mau baca aturannya seperti apa, kita baca di kode etik. Di dalamnya kan isinya tuh banyak, ada hal-hal. Nah, si auditor itu harus memenuhi persyaratan tersebut. Dan tak lupa, auditor itu mesti mempertahankan sikap independensi. Sikap independensi artinya dia tidak memihak kepada KAP dia tidak memihak kepada nanti orang yang menggunakan laporan audit dia nggak memihak juga kepada klien yang diaudit, dia betul-betul independen, tidak bias, objektif, nggak punya kepentingan, seperti itu. Auditor dibayar mahal, kenapa? Karena dia punya sikap independen. Kalau nggak punya sikap independen, laporan auditnya nggak bisa diandalkan, nggak ada gunanya juga di audit, ya kan? Lalu selanjutnya adalah si auditor itu mesti memiliki harus merencanakan dan melakukan auditnya dengan profesional skepticism, ya, profesional skepticism. Skeptis itu kan artinya ada rasa ingin tahu kenapa ya begini, kenapa ya begitu, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Kalau misalkan kamu cuman punya skepticism, itu nggak cukup. Skepticismnya mesti lengkap profesional skepticism. Karena kalau misalkan cuma skeptis aja, itu seperti orang yang dalam istilah zaman sekarang itu kepo. Cuman pengen tahu, klien kenapa begini, klien kenapa begitu. Tapi impact-nya kepada laporan keuangan nggak ada, ya nggak usah. Jadi kamu harus punya profesional skepticism. Lalu kamu setelah kamu punya professional skepticism, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk melihat apakah ada kesalahan, ada salah saji material atau enggak ada di dalam laporan keuangan. Auditor juga harus melakukan yang namanya professional judgment ya. Mesti punya professional judgment. Jadi dia mesti bisa menggabungkan antara pengetahuan, pengalaman, sama keterampilan dia dalam melakukan audit. Kalau kamu lihat pilot kan dinilai dari jam terbangnya. Dia udah terbangin pesawat berapa jam. Makin tinggi jam terbang pilot, dia artinya makin bisa punya sense kan. Kalau anginnya lagi begini, cuacanya begini, keputusan apa yang mesti diambil. Dokter juga sama, ada dokter yang baru lulus, ada dokter yang udah sekian tahun praktek. Dia pasti punya judgement yang berbeda. Pasien datang dengan gejala gini. Beda dokter pasti juga beda pendekatannya. Ada yang cuma diistirahat, ada yang harus cek lab, ada yang minum obat, obatnya juga beda. Itu kan semua professional judgment. Auditor juga sama. Ketika dia sudah semakin lama melakukan audit, dia akan punya yang namanya jam terbang, sehingga judgment yang dia ambil juga akan semakin tajam. Ibaratnya pensil yang diserut, pensil kayu yang diserut makin lama akan makin tajam, makin baik gitu ya. Entah habis diserut habis ya, udah gitu nggak ada lagi deh pensilnya. Lalu yang keempat, tadi kan kita di dalam definisi kita ada mengatakan mengenai apa itu kita harus kumpulkan dan evaluasi bukti. Nah, bukti yang seperti apa yang mesti kita kumpulin, yang mesti kita evaluasi? Itu adalah bukti yang sufficient dan appropriate. Jadi dia dari sisi kuantitas mesti cukup, nggak kebanyakan, nggak kedikitan, cukup ya. Kalau makan kekenyangan juga nggak enak kan, pasti begah. Tapi kalau makan kedikitan, ya masih lapar dong. Nah, begitu pula pas ngaudit. Kalau kamu melakukan audit dengan bukti yang terlalu banyak, apa sih impact-nya? Coba kamu pikirin. Kalau buktinya terlalu banyak, efeknya apa? Efeknya apa? Sulit melakukan evaluasi. Sulit melakukan evaluasi.
Efeknya adalah kamu jadi lebih butuh waktu lebih banyak untuk menyelesaikan auditnya nggak? Betul nggak? Saya sih sebetulnya lebih suka kelasnya tatap muka ya. Kalau kayak gini kan jadi nunggu kamu jawab, nggak bisa saya tunjuk langsung. Kalau saya lagi slideshow saya juga nggak kelihatan kamunya. Kalau misalkan kamu terlalu banyak bukti, kamu butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan audit. Waktu yang lebih lama artinya apa? Biaya audit kamu juga akan semakin tinggi. Biar gimana pun yang namanya kantor akuntan publik, itu adalah perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan, bukan perusahaan lembaga amal, ya kan? Jadi kalau bukti yang dikumpulkan terlalu banyak daripada yang semestinya, waktu yang dibutuhkan lebih lama, biaya audit yang dibutuhkan juga lebih tinggi. Dan kamu mesti ingat bahwa di dalam audit, kamu hanya diminta untuk memberikan tingkat keyakinan yang reasonable. Dalam bahasa Indonesia, memadai. Reasonable assurance, tingkat keyakinan yang memadai. Jadi cukup sampai level itu aja, nggak mesti sampai level 100% atau absolut. Tingkat keyakinan yang kamu berikan dengan laporan audit kamu, itu hanya tingkat keyakinan yang reasonable. Oke? Tapi kalau misalkan bukti audit yang kamu kumpulkan terlalu sedikit, resikonya apa? Efeknya apa? Coba. Ini juga pertanyaan pas sidang sih. Apa ayo? Kalau lebih sedikit, maka kamu akan punya resiko di mana kamu mungkin gagal menemukan adanya salah saji yang material. Karena kamu nggak ngecek ke bukti audit tersebut, padahal harusnya kamu kumpulin. Mungkin terus kamu nanya, kalau gitu mesti berapa banyak? Kalau misalkan kebanyakan salah, kedikitan salah. Kalau gitu harus berapa? Nah, itu kamu akan gunakan professional judgment untuk menilai berapa banyak sih sebaiknya gitu. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke ya. Jangan tidur ya, lagi bukan ngedongeng. Sebetulnya sih harusnya ya menurut saya tutorial seperti ini nggak usah lagi. Udahlah mahasiswa belajar sendiri aja. Kan kalian suka baca tuh yang buku-buku dari fotokopian, rangkuman, dari yang pernah sidang. Kamu punya nggak bukunya? Punya nggak? Jujur aja, punya nggak? Nggak punya, Bu. Wah, kalau kamu nggak punya, kamu ketinggalan zaman. Pada punya loh. Itu buku banyak berkeliaran, nggak tahu dari mana, dari zaman saya juga ada. Kalau pas zaman saya kuliah di TSM itu kita sebutnya buku Dewa. Terus ada lagi yang bikin versi tandingannya, namanya buku Dewi. Nggak tahu sekarang buku apa, ya buku Raja kah atau apa. Nah itu buku yang bikin nggak tahu siapa, yang ditulis nggak tahu apa. Terus ada lagi buku rangkuman pertanyaan seputar sidang. Misalkan Bu Fungjin sukanya nanya apa, dicatetin tuh pertanyaannya jebret gitu ya. Bu Novia sukanya nanya apa, ditulis tuh Bu Novia sukanya nanya ini. Padahal ya saya kayaknya nanya ganti-ganti gitu. Tapi dia bisa bikin pertanyaan. Kenapa kita bisa tahu? Karena pas lagi sidang ada mahasiswa yang bawa. Terus kita lihat, dia bawa gitu taruh di meja. Kita tanya dong, itu apaan? Terus dia bilang, dia pertama nggak mau kasih lihat kan. Terus kita lihat, ya ampun. Misalkan saya dibilang, saya nanyanya A, B, C. Perasaan saya nggak tahu kapan saya nanya itu juga. Jadi nggak valid. Informasinya nggak valid. Tapi itu anak-anak males kan. Males ikut tutorial. Buktinya yang kali ini aja nggak semuanya ikut kan. Terus males juga baca buku cetak. Males gitu bongkar-bongkar. Dulu belajar audit, belajar apa sih adik? Cuman maunya baca dari rangkuman. Rangkuman itu banyak salahnya daripada betulnya. Ketika dibaca dan kamu jawab gitu ya pas lagi sidang, malah penguji jadi tahu, oh kamu pasti bacanya itu. Jadi kamu kelihatan malesnya karena kamu nggak mau baca dari sumber yang resmi, yang valid, yang memang betul.
kamu malah baca yang dari yang nggak jelas kayak gitu. Terus pas dijawab pertanyaannya aneh. Kenapa kita bisa tahu? Karena misalkan nih di TSM kita udah pakai buku B, tapi yang dari fotokopian itu dia masih pakai buku A. Ketika kamu jawab dengan berbasiskan buku A, kita akan nanya, kamu pas lagi kuliah di kelas pakai bukunya yang A atau B? Kamu akan jawab pakai buku B. Tapi kenapa jawaban kamu dari buku A, buku jadul yang udah nggak relevan lagi? Nah, itu kita bisa tahunya. Jadi, saran saya hati-hati. Hati-hati ketika menggunakan sumber yang mana yang kamu mau percaya. Karena kalau itu nggak ada yang periksa, nggak ada kan yang ngecekin apa masih relevan nggak. Kalian fotokopi tapi pakai terus malah menjatuhkan nama kalian di sidang. Jadi ibaratnya langsung dicap jelek lah pas lagi sidang karena kamu cuman baca dari fotokopian kayak gitu. Ini ada beberapa istilah yang kamu layak untuk ketahui. Pertama adalah professional skepticism. Di dalam professional skepticism ada dua hal. Yang pertama ada istilah questioning mind, kelihatan? Yang kedua adalah critical assessment. Questioning mind itu maksudnya kamu punya rasa ingin tahu. Kalau klien, kamu dikasih laporan keuangan sama klien. Kamu lihat return on asset-nya meningkat dari sebelumnya tahun lalu 15%, tahun ini menjadi 25%. Berarti ada peningkatan 10%. Salah satunya cara untuk mengaplikasikan professional skepticism, di dalam otak kamu harus muncul pertanyaan, kenapa ya return on asset-nya bisa naik 10%? Kita belum bilang bahwa itu ada salah saji atau enggak, ada atau enggak ada, tapi at least kita harus punya rasa ingin tahu kenapa bisa begitu. Nah, tapi nggak stop dengan cuma nanya kenapa aja, kamu juga mesti coba gali, cari tahu kenapa bisa naik 10%. Kamu coba cek dong. Oh, ternyata dia ada produk baru yang baru aja dijual di tahun ini. Oke, produk baru itu berapa sih emang gross profit ratio-nya menyumbang berapa ke return on asset? Lalu kamu juga inquiry, kamu tanya jawab ke manajemen. Manajemen, kenapa return on asset kamu naik dan sebagainya. Pastinya kan ada jawaban yang datang. Nah, jawaban-jawaban yang masuk itu kamu analisa secara kritis. Kamu analisa secara kritis, setelah itu kamu tentukan apa kamu bisa terima atau enggak. Jadi professional skepticism itu dia melibatkan dua hal. Rasa ingin tahu, questioning mind. Yang kedua adalah critical assessment, penilaian secara kritis atas jawaban yang kamu dapatkan. Yang kedua adalah material misstatement, salah saji yang material. Auditor bukan punya tujuan untuk menemukan semua salah saji di dalam laporan keuangan. Auditor hanya fokus untuk menemukan salah saji yang punya dampak material. Salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Jadi, kamu hanya cukup untuk menemukan salah saji yang material. Logikanya, kalau suatu perusahaan dapat opini unmodified opinion, artinya apa? Laporan keuangan itu bebas dari salah saji yang material. Bukan berarti bebas dari semua salah saji, ya. Bedakan artinya. Kalau bebas dari semua salah saji, nggak boleh ada salah saji Rp1 pun nggak boleh, Rp1.000 pun nggak boleh. Padahal hari gini Rp1.000 bisa buat beli apa? Kamu kasih uang parkir 1.000 juga bisa dilempar balik. 1.000 jadi nggak ada nilainya. Tapi itu salah saji kan. Jadi kalau laporan keuangan misalkan account receivable-nya kekecilan Rp1.000, salah saji kan. Tapi nggak material efeknya. Kecuali mungkin 1.000 US. Kalau Rp1.000 kecil nilainya saat ini. Bisa beli apa? Beli permen mungkin ya. Professional judgment. Ini adalah gabungan dari training, knowledge, sama experience ya. Gabungan dari pelatihan yang kamu udah dapatkan, pengetahuan yang kamu miliki, dan juga pengalaman kamu selama ini. Ketiganya itu akan membuat kamu bisa memutuskan
sesuatu dengan lebih baik. Contohnya adalah misalkan menentukan berapa banyak jumlah sampel yang mau kamu ambil, berapa nilai materialitas yang mau kamu gunakan. Itu kan semua judgment, ya nggak? Yang keempat, tadi saya udah jelaskan panjang lebar, ini adalah terkait dengan sufficient appropriate audit evidence. Bukti audit itu sangat penting. Tanpa adanya bukti audit, nggak mungkin ada opini audit. Tanpa adanya opini audit, bagaimana bisa pemakai laporan keuangan mengambil keputusan. Jadi bukti itu sangat penting. Bukti itu mesti cukup dari sisi jumlahnya, nggak kebanyakan, nggak kedikitan, makanya istilahnya adalah sufficient. Yang kedua adalah buktinya mesti appropriate, buktinya mesti tepat. Tepat dalam hal ini adalah relevan dan reliable, ya, di baris terakhir tuh, relevan dan reliable. Jadi memang sesuai dan juga bisa diandalkan. Oke. Jadi sufficient dari sisi kuantitinya, appropriate dari sisi quality-nya, ya. Dari sisi quantity dan quality-nya itu mesti dua-duanya memenuhi. Bukti audit yang appropriate itu adalah bukti audit yang bisa mewakili populasi yang ada. Dalam satu laporan keuangan yang kamu audit dalam periode 1 tahun, berapa banyak transaksi yang terjadi dalam 1 tahun? Banyak. Mungkin nggak kamu cekin semuanya satu persatu? Ya akan takes a lot of time and high cost, ya kan? Pasti kamu akan sampel. Pada saat kamu sampel, kamu juga maunya adalah sampel yang kamu pilih yang bisa mewakili populasi, kan? Jadi ini ya, sufficient appropriate audit evidence. Jadi kalau misalkan nanti ditanya di sidang, coba jelasin tentang sufficient appropriate audit evidence. Jelaskan seperti saya jelaskan barusan. Dari sisi kuantitinya kamu bedah. Kedikitan gimana, kebanyakan gimana. Appropriate-nya dari sisi quality-nya, kamu mesti relevan sama reliable. Mesti bisa mewakili populasi. Gitu ya jawabnya. Lalu tujuannya, kalau tadi kan itu kita ngomongin persyaratannya ya, mesti bagaimana. Ini adalah tujuan yang mau dicapai apa sih? Tujuan yang mau dicapai itu sebetulnya adalah untuk mendapatkan reasonable assurance, tingkat keyakinan yang memadai. Jadi tingkat keyakinan itu tuh ada, saya bagi menjadi 4 level. Level yang paling bawah adalah no assurance. Tidak ada keyakinan, no assurance. Artinya misalkan PT X bikin laporan keuangan, nggak diapa-apain, nggak ada yang periksa, baik dari internal audit maupun external audit, nggak diapa-apain. Yaitu no assurance, nggak ada tingkat keyakinan. Level yang kedua adalah limited assurance, tingkat keyakinan terbatas. Ya, dia lebih tinggi dari no, jadi ada sesuatu yang dilakukan. Nah, sesuatu itu apa? Itu adalah review, ya, review atas laporan keuangan. Kalau kamu yang mungkin pas lagi bikin skripsi, kamu pakai data Skunder, kamu kan buka laporan keuangan di website IDX kan, kamu akan ketemu bahwa misalkan Bank BCA dalam 1 tahun dia mempublikasikan laporan keuangan Q1, Q2, Q3 sama laporan keuangan tahunan. Yang kamu pakai untuk skripsi kamu kan yang laporan keuangan tahunan kan. Yang mana laporan keuangan tahunan itu diaudit. Sedangkan untuk Q1, Q2, Q3-nya itu hanya di-review saja. Jadi review itu levelnya lebih rendah dibandingkan audit dalam hal tingkat keyakinan. Review akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih rendah. Makanya kita bilang limited assurance. Yang ketiga, level yang ketiga adalah reasonable assurance. Tingkat keyakinan yang memadai. Nah, audit akan memberikan tingkat keyakinan yang memadai. Lebih tinggi daripada limited, tapi lebih rendah daripada absolute. Jadi harusnya levelnya reasonable assurance itu ada di atas 50%, tapi di bawah 100%. Nah, pastinya berapa itu kembali ke professional judgment masing-masing auditor. Tingkat keyakinan yang keempat adalah absolute assurance. Tingkat keyakinan absolut ini akan
Kalau kamu memberikan absolute assurance, artinya kamu bukan hanya fokus untuk menemukan salah saji material, tapi kamu fokus untuk menemukan semua salah saji. Jadi absolute assurance artinya absolut kamu cekin 100%, kamu cek semua transaksi, nggak boleh ada yang di skip, nggak boleh pakai sampel. Jadi tingkat keyakinan kamu betul-betul absolut. Oke. Dari 4 level assurance, kamu hanya diminta untuk mencapai tingkat keyakinan reasonable yang memadai saja. Yang bertanggung jawab untuk laporan keuangan itu adalah manajemen. Jadi manajemen punya tanggung jawab penuh atas laporan keuangan. Baik laporan keuangannya udah diaudit maupun belum diaudit, manajemen itu punya tanggung jawab penuh. Nggak boleh punya pemikiran bahwa sebelum diaudit tanggung jawab manajemen, setelah diaudit jadi pindah ke auditor. Itu adalah pendapat yang salah. Sampai kapanpun tanggung jawab manajemen adalah atas laporan keuangan, atas internal control, itu adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawabnya auditor itu adalah opini audit. Kalau kamu buka PDF LKT ya, laporan keuangan tahunan yang kamu download dari IDX, itu kan di dalamnya ada audited financial statement, ada opini audit. Itu dijadiin satu file PDF. Nah, satu file PDF itu bukan berarti punya satu orang. Laporan keuangannya, baik dari statement of income, cash flow, dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab manajemen. Opini audit yang mungkin kurang lebih 1-2 halaman saja, maksimal mungkin 3 halaman, itu tanggung jawabnya auditor. Ya. Kalau kita ngomongin materiality, ini adalah konsep yang menggunakan judgment-nya auditor. Kalau kita mau bilang berapa ya materialitasnya gitu, apakah 10 juta, apakah 15 juta, pertama sekali adalah kita mesti menentukan nantinya itu siapa yang menggunakan opini audit yang udah kita buat. Dan menurut misalkan, jadi kita harus tahu alasan kenapa perusahaan itu mau diaudit. Kalau misalkan ada perusahaan mau diaudit untuk pinjam uang ke bank, ada perusahaan yang mau diaudit karena misalkan dia mau IPO, ada perusahaan yang diaudit karena dia mau menjual perusahaan. Itu kan tujuannya beda-beda, berarti pemakai laporannya juga beda-beda. Itu kita mesti ketahui sehingga kita bisa mencoba menggunakan point of view-nya dia untuk mengukur kira-kira yang dianggap material tuh berapa. Kalau kamu baca standar audit, nggak pernah ada rumus pasti untuk menghitung materiality, tapi biasanya kita pakai sekian persen dari misalkan yang paling umum adalah profit before tax. Itu bisa, atau misalkan total revenue dikali 5% dan sebagainya. Itu adalah adjustment, nggak ada benar salah. Karena kalau misalkan kita ibaratkan materialitas itu seperti, kamu tahu nggak ya, saringan atau ayakan gitu. Semakin besar saringannya itu, misalkan kamu punya saringan, lubangnya gede-gede. Berarti kan yang jeblos itu akan makin banyak, akan semakin gagal kamu untuk menemukan salah saji dengan nilai yang kecil kan. Kamu akan cepat ngauditnya, tapi resiko yang kamu hadapi bahwa kamu gagal menemukan salah saji itu akan tinggi. Sementara kalau misalkan kamu pakai ayakan yang halus banget, yang bolongannya kecil banget gitu ya, kamu ngayak, misalkan ngayak sagu gitu ya, lama selesainya. Tapi sagu yang kamu hasilkan betul-betul halus tanpa ada batu sama sekali. Berarti semakin rendah level materialitas yang auditor gunakan, itu akan semakin baik, tapi dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi. Jadi ya nggak terlalu kecil, nggak terlalu tinggi juga, karena kita juga nggak mau menghadapi risiko. Kalau misalkan risikonya terlalu tinggi, nggak sebanding dengan audit fee yang kita dapetin, buat apa juga kita ngaudit. Nama baik dan reputasi yang dipertaruhkan pada saat kamu melakukan audit. Sekali kamu salah, nama kamu akan jelek di industri tersebut, di industri audit.
Masa mau kamu mempertaruhkan nama kamu? Jadi lebih baik kamu selalu menghitung risiko dan kamu terapkan dalam materialitas yang kamu pakai dalam audit. Terdapat beberapa keterbatasan melekat di dalam audit. Yang pertama adalah terkait dengan test and sampling. Di dalam audit, kamu selalu menggunakan pengujian. Pengujian itu artinya kejadiannya udah lewat kan? Kejadiannya udah lewat, kamu uji kembali. Itu akan berbeda kalau kamu ada di tempat pada saat kejadian itu terjadi, betul? Yang kedua adalah sampling. Dari sekian banyak populasi, kamu ambil sebagian, kamu sampel. Berarti ada kemungkinan the remaining population, the remaining yang kamu nggak ambil, masih mungkin ada salah saji. Maka ini adalah keterbatasan yang melekat yang nggak bisa dihilangkan di dalam audit. Yang kedua adalah internal control. Internal control itu kan tanggung jawabnya manajemen. Internal control yang baik pasti akan membuat laporan keuangan yang lebih berkualitas. Begitu pula sebaliknya. Berarti internal control ini juga merupakan suatu hal yang given. Kamu audit udah ada begitu internal controlnya. Laporan keuangannya juga udah jadi. Ini juga merupakan suatu inherent limitation. Yang ketiga adalah kamu audit menggunakan bukti audit. Kamu tidak merasakan dengan indera kamu sendiri. Kamu nggak melihat dengan mata kamu sendiri. Kamu nggak ada di tempat kejadian tersebut. Kejadian itu udah lewat dan kamu hanya melihat buktinya saja. Maka ini juga merupakan suatu inherent limitation. Kenapa? Karena audit evidence itu kan mungkin aja disalahgunakan, mungkin aja dimanipulasi, dipalsukan, dan sebagainya. Jadi tentunya akan menjadi hal yang berbeda ketika kamu mengalaminya langsung dengan hanya mengandalkan audit evidence. Dan yang terakhir adalah audit process permitted by judgment. Tadi kan kita tahu bahwa yang namanya audit itu kamu pakai judgment. Judgment itu adalah suatu gabungan training, knowledge, sama experience. Setinggi-tingginya pengalaman kamu, sebanyak-banyaknya jam terbang kamu kan masih mungkin salah. Karena masih mungkin salah, karena masih manusia gitu ya. Jadi ini juga merupakan inherent limitation. Risiko overall financial statement may be misstated ya, usually caused by poor control environment. Jadi laporan keuangan itu sebetulnya kalau di perusahaan manufaktur itu adalah suatu finished good. Kita tahu ada yang namanya siklus akuntansi kan, mulai dari transaksi sampai endingnya jadi laporan keuangan. Berarti laporan keuangan itu adalah suatu finished good, di mana dalam proses pembuatan laporan keuangan ada internal control yang menjaga dia. Kalau internal controlnya nggak baik, kalau lingkungan pengendalian yang nggak baik, tentu saja finish good-nya, hasil akhirnya, laporan keuangannya juga akan nggak baik juga. Lalu, laporan keuangan itu kalau kita bedah lebih lanjut, di dalamnya adalah transaksi-transaksi. Ada transaksi, ada saldo, ada pengungkapan. Salah saji dalam tiga hal tersebut, dalam transaksi, saldo, dan pengungkapan, ini juga akan memunculkan risiko. Gitu. 3 tipe audit. Ini pertanyaan yang suka ditanyain juga ya, jangan sampai salah. Satu adalah audit laporan keuangan, yang kedua adalah operasional audit. Di dalam operasional audit kamu tujuannya adalah untuk ngecek efisiensi dan efektivitas jalannya suatu operasi, suatu departemen, suatu perusahaan, suatu bagian. Jadi yang diaudit adalah operasinya. Bisa nggak lebih efektif? Bisa nggak lebih efisien? Ya, operational audit. Yang ketiga adalah compliance audit, audit ketaatan. Contohnya di TSM kemarin ini kan kita baru bikin tuh tangga darurat yang di luar gedung. Itu adalah suatu bentuk compliance. Karena kalau misalkan kejadian ada apa-apa, tangga itu kan penting untuk evakuasi. Evakuasi
manusia-manusia yang ada di gedung ini kan kalau ada kebakaran. Nah itu kenapa kita bikin? Bukan karena kita kebanyakan duit, tapi itu emang diminta oleh, kalau nggak salah dari Dinas Pemadam Kebakaran atau ada tata kelola kota gitu, bahwa setiap gedung yang sekian lantai itu mesti ada tangga daruratnya. Dan posisinya mesti memang di luar gedung seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa bisa evakuasi dengan cepat. Tapi kalau tangganya di dalam gedung gimana, kan susah kalau ada api, ada kebakaran, asap dan sebagainya. Jadi itu adalah compliance. Lalu kan mungkin kamu tahu mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Itu kita ngecek kalau ada limbah, limbahnya dibuang kemana. Kalau ada jalur masuk, jalur keluar itu diukurkan labelnya berapa dan sebagainya. Itu kita ngomongin tentang compliance. Jadi comply atau nggak comply. Jadi audit compliance nanti laporan akhirnya adalah mengenai comply atau nggak comply-nya suatu departemen, suatu perusahaan terhadap peraturan yang harus dia ikuti. Kalau tadi adalah tipe audit, kalau ini adalah tipe auditor. Tipe auditor kita bisa bagi dua, yaitu internal auditor sama independent auditor atau external auditors. Kalau internal auditors ini dia posisinya adanya di dalam perusahaan, dia melakukan audit khusus untuk perusahaan itu aja. Dia tentu saja tidak independen karena dia digaji masih oleh perusahaan itu kan. Mungkin yang dia audit adalah misalkan kalau internal audit dia ngaudit departemen misalkan pembelian, dia ngaudit departemen IT. Dia tetap ada dalam satu perusahaan yang sama, cuman memang job desk-nya dia untuk melakukan audit atas bagian-bagian lain. Yang kedua adalah external auditors atau independent auditor. Ini kerjanya di KAP. Dia akan melakukan audit untuk klien-kliennya. Dia akan melakukan audit untuk perusahaan-perusahaan lain. Dia diwajibkan untuk independen dalam melakukan tugasnya. Sampai sini aman, sampai sini jelas ya. Lalu selanjutnya adalah kita ngomongin tentang management assertion dan audit objektif ya. Laporan keuangan itu menjadi titik awal tanpa, kalau kita tahu ada 3 jenis audit, tapi yang paling utama dan paling banyak itu kan sebetulnya audit atas laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan itu nggak bisa dimulai kalau nggak ada laporan keuangan. Jadi si kliennya itu mesti siap dengan laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu mesti ada dulu, baru dia auditornya datang, lakukan audit, kumpulkan bukti, buat laporan audit. Management assertion ini kita bagi menjadi 3 ya. Kamu lihat font merah di atas itu adalah classes of transaction ya. Jadi kita bagi menjadi 3. Pertama adalah kelompok transaksi dan kejadian. Yang kedua adalah terkait dengan account balance atau saldo. Yang ketiga adalah terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, masing-masingnya itu dibagi lagi. Untuk transaction ada occurrence, completeness, accuracy, cut off, sama classification. Ada 5 ya. Yang account balance saldo terkait dengan existence, right, completeness, valuation, and allocation. Ini mudah dipahami, jadi saya nggak bedah satu-satu karena slide saya juga masih banyak, nanti nggak sempet. Jadi untuk hal-hal yang straightforward, kamu bisa baca langsung. Lalu yang ketiga adalah presentation and disclosure. Jadi kalau ditanya manajemen assertion, kamu bilang dibagi 3, kamu kasih contohnya ya. Kamu kasih contohnya. Ini adalah gambaran besarnya. Saya kasih contoh misalkan kamu lagi ngaudit account receivable. Kamu ingin membuktikan bahwa piutang itu memang ada, bukan piutang fiktif. Maka kan kamu kirimkan konfirmasi piutang kan. Pada saat kamu kirimin konfirmasi piutang, yang kamu akan penuhi itu adalah kamu occurrence-nya. Kalau dari sana ada yang ngaku bahwa memang iya betul saya berhutang, kan bisa terbukti bahwa piutang itu memang ada, bukan fiktif. Gitu. Ya, ini contohnya penjelasannya. Sampai sini ada pertanyaan?
Aman? Aman, bingung, nggak jelas, kebanyakan, kecepatan, tolong di komen. Memang banyak, karena kan ini bahan 2 semester harus dirangkum ya bagaimana ya, semuanya juga penting. Tapi ini coba diambil yang paling pentingnya aja. Proses audit atau tahapan ya, tahapan audit itu ada 4. Ada fase 1, fase 2, fase 3, sama fase 4. Nah, fase 1 itu adalah terkait dengan client acceptance ya, penerimaan klien. Yang kedua planning, yang ketiga testing and evidence, yang keempat evaluation and reporting. Fase yang pertama, client acceptance, tujuannya itu adalah untuk terima klien atau enggak. Jadi auditor itu bukannya harus terima semua klien yang dia datang ke dia. Jadi ketika ada klien yang minta, ketika ada calon klien yang datang ke KAP minta untuk tolong audit saya, nggak semuanya diiyain. Karena yang tadi lagi kembali, kalau risikonya lebih tinggi daripada fee yang kamu dapetin, kamu jangan mempertaruhkan nama baik kamu. Karena nilai setitik rusak susu sebelangga. Satu kasus audit di mana kamu salah mungkin dalam melakukan audit, itu akan menghancurkan reputasi bertahun-tahun yang kamu miliki. Contoh yang kasus yang paling besar adalah si Enron yang sampai bisa bikin KAP Anderson tutup. Oke, jadi hati-hati. Deloitte juga pernah sampai dibekukan izinnya. Jadi banyak kasus, bukan cuma KAP kecil, KAP besar juga banyak yang jatuh seperti ini. Lalu untuk di tahap ini ada beberapa hal, ada beberapa prosedur yang mesti dilakukan. Ini adalah pertama kamu harus mengevaluasi client background, alasan di audit. Jadi kita bukannya langsung periksa angkanya, tapi kita cek apa sih alasan dia minta di audit, kenapa ya. Lalu yang kedua adalah tentuin apakah kamu dari pihak auditornya itu bisa memenuhi persyaratan etika nggak? Kamu punya saham nggak di perusahaan itu? Mau nggak kamu jual sahamnya sebelum klien auditnya dimulai? Oke. Yang ketiga adalah menentukan apakah kita membutuhkan profesional yang lain nggak. Misalkan contohnya kita butuh nggak jasa konsultan pajak, kita butuh nggak aktuaria, kita butuh nggak misalkan penilai penilai. Misalkan yang kamu audit adalah perusahaan yang menjual berlian diamond. Kamu kalau di mata umat awam gitu, di mata orang pada umumnya, kita nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang palsu kan. Sedangkan itu adalah inventory-nya perusahaan. Kalau misalkan di laporan keuangan kita lihat inventory-nya dia misalkan sekian M, kita dikasih lihat diamond-nya. Ternyata itu diamond palsu, bukankah itu jadinya salah? Nah, mungkin kita butuh profesional lain yang bisa bantu kita untuk mengidentifikasi mana yang asli, mana yang palsu gitu. Itu kamu tentukan di awal, karena ketika kamu membutuhkan jasa profesional lainnya, kamu harus perhitungkan dalam fee audit yang kamu minta ke dia. Kalau kamu nggak tentuin, nanti kamu jadinya rugi dong, fee auditnya kekecilan. Yang keempat adalah kamu harus berkomunikasi dengan auditor pendahulu kalau dia tahun lalu sudah pernah diaudit. Yang kelima adalah menyiapkan yang namanya klien proposal. Yang keenam adalah menentukan siapa aja staf-staf yang mau kamu tugaskan. Yang ketujuh adalah membuat engagement letter. Gitu. Tahap yang kedua adalah tahap perencanaan. Jadi kamu ngaudit bukannya langsung main datang, kamu harus rencanain apa-apa, bukti apa yang mesti kamu kumpulin, prosedur audit apa yang kamu lakukan, bagaimana penilaian risikonya, berapa materialitas yang mau kamu pakai,
Dan rencana lebih spesifiknya itu semua kamu rangkum di dalam dokumen yang namanya planning memorandum sama audit program. Jadi di dalam planning memorandum itu akan kamu isikan siapa staff yang mau kamu kirimin, tanggal berapa kamu mau datang, tanggal berapa minimal klien harusnya udah siap dengan dokumen ini dan sebagainya. Kalau audit program itu isinya lebih rinci, contohnya kayak misalkan untuk account receivable saya mau konfirmasi, untuk bank statement, untuk cash in bank mungkin saya butuh bank statementnya, konfirmasi bank, saya mau melakukan full, saya mau ngambil sekian sampel untuk cut off. Jadi di dalam audit program itu berisikan rincian prosedur audit yang mau kamu lakukan, dan dari prosedur audit itu tujuan apa yang mau kamu capai. Jadi kalau nanti saya tanya di ujian komprehensif, audit program isinya apa? Itu dua, tujuan dan prosedur. Ya, tujuan auditnya apa yang mau dicapai, prosedurnya bagaimana untuk mencapainya. Tahap ketiga adalah testing and evidence. Kalau kamu ingat tadi di definisi pertama itu kan adalah tentang audit adalah proses yang sistematis. Nah, proses yang sistematis ini karena fase 1, 2, 3, 4 itu kan nggak boleh dibolak-balik, itu berurutan. Lalu di dalamnya juga ada prosedurnya, itu juga nggak boleh dibolak-balik, itu juga berurutan. Contohnya di sini kita punya beberapa jenis pengujian. Pengujian yang pertama adalah test of control, yang kedua adalah substantive test, yang ketiga analytical, lalu test of detail balance sama search for unrecorded liabilities. Kalau misalkan kamu test of control, kamu lakukan belakangan, itu jadinya sia-sia. Itu kayak gini loh, kalau kamu misalkan lagi butuh, kamu lagi perusahaan lagi mau cari pegawai, kamu di awal kamu udah langsung psikotes. Bukan, kamu di awal udah langsung interview. Habis interview baru kamu psikotes, baru kamu tes tertulis, itu kan jadinya buang-buang waktu. Di awal kamu interview banyak banget orang, padahal dari sekian banyak orang itu pas kamu tes tertulisnya, dia nggak menguasai bidang yang kamu butuhkan, jadi kamu buang-buang waktu. Harusnya makin ke belakang itu tesnya itu makin detail dengan kandidat yang semakin sedikit kan. Jadi tes awal mungkin kamu seleksi administrasi, usianya sesuai nggak yang kamu mau, apalagi kayak misalkan kemampuan basic kayak bahasa Inggris dan sebagainya, kamu udah minta dulu, baru kamu tes tertulis, baru kamu psikotes, baru kamu tes kesehatan, baru kamu interview. Tapi kalau dibalik, biayanya kan jadi besar sekali untuk melakukan hal itu. Ini juga sama kayak test of control, substantive test of transaction, analytical procedure, test of detail balance, search for unrecorded liabilities. Jadi test of control itu kamu pengen ngecek apakah internal control yang ada di suatu perusahaan itu berjalan efektif atau enggak. Kalau enggak efektif, tentu saja kamu bisa menentukan. Artinya pada saat kamu ngelakuin substantive test of transaction, kamu mungkin harus lebih detail, kamu harus lebih banyak penekanannya. Tapi kalau test of control-nya itu hasilnya baik, hasilnya itu efektif, untuk tahap-tahap berikutnya kamu bisa kurangi gitu. Test of control di sini ya, ini adalah untuk melakukan evaluasi. Apakah internal control suatu perusahaan itu bisa mencegah, mendeteksi, dan mengkoreksi salah saji material pada level asersi atau enggak. Jadi ini yang ingin dicapai. Okay. Test of control ini harus dilakukan di tahap pertama, nggak boleh belakangan. Karena internal control ini menjaga tahapan-tahapan yang ada dalam pembuatan laporan keuangan. Kalau test of control-nya tidak baik, ya berarti auditor itu harus lebih hati-hati, harus lebih banyak ngambil sampel, harus lebih banyak melakukan pemeriksaan di tahap substantif.
Tahap substantif. Nah, kalau di sini kamu tujuannya adalah untuk mendeteksi salah saji material, ya. Jadi untuk mendeteksi salah saji material. Substantif test itu dibagi dua, ada test of detail, ada substantif analytical procedure. Lalu test of detailnya itu dibagi lagi menjadi 3. Classes of transaction, account balance, sama disclosure. Jadi kalau ditanya substantif prosedur dibagi berapa, kamu mesti jawab 2. Test of detail sama substantif analytical procedure. Test of detailnya dibagi berapa? Dibagi 3 terkait transaksi, saldo akun, sama pengungkapan. Ya, gambarnya seperti ini. Oke. Nah, full, kita punya yang namanya search full atau search for unrecorded liabilities. Jadi ini adalah prosedur khusus untuk liabilities, untuk menemukan ada nggak liabilities yang mestinya dicatat tapi belum dicatat. Karena kecenderungannya adalah perusahaan kalau misalkan punya utang, dia akan lebih suka untuk kecil-kecilin utang yang dia punya. Punyanya 10, dia ngakunya 2. Nah, maka kita punya satu prosedur khusus untuk menemukan ada nggak sih liabilities yang harusnya dicatat tapi belum dicatat. Namanya adalah SUFUL. Kamu udah belajar ini di mata kuliah aplikasi audit. SUFUL itu dibagi 2, ada yang namanya subsequent payment sama unpaid invoice. Jadi kamu akan mengecek dari pembayaran pada periode subsequent setelah tanggal neraca tapi sebelum tanggal opini audit. Nah, itu kan namanya subsequent period kan. Ketika ada pembayaran pada saat periode subsequent, kamu akan ngecek apakah sebetulnya pembayaran tersebut atas periode berjalan atau periode yang udah lampau. Lalu yang kedua adalah unpaid invoice. Kamu mengecek ada nggak tagihan-tagihan yang udah datang ke perusahaan tapi belum dibayar sama perusahaan gitu. Fase keempat ini adalah fase evaluation dan reporting. Di fase keempat ini, kamu tujuannya nanti sebetulnya yang nomor 7 adalah membuat opini audit. Tapi sebelum membuat opini audit kan kita periksa kembali, jangan sampai salah ya. Jadi kamu akan mengecek mengenai governance-nya, ngecek tentang subsequent event yang tadi saya bilang, review kembali financial statement. Jadi kamu akan kembali menghitung kayak rasio-rasio, lalu bikin wrap up prosedur. Jadi ini adalah prosedur untuk memastikan seperti layaknya kalau kamu lagi ujian, kamu udah kerjain semua soal nih. Sebelum kamu kumpulin, betul nggak? Kamu akan ngecekin satu persatu lagi, kamu mastiin, kamu baca lagi. Yang ditanya ini, saya jawabnya ini, udah betul belum? Kamu mastiin sekali lagi, kalau kamu udah yakin, kamu baru kumpulin kan? Kecuali waktunya udah habis, kamu nggak sempat lagi ngecek. Tapi logikanya kan harusnya kamu ada satu prosedur untuk ngecekin lagi, sekali lagi pengecekan terakhir gitu. Yang kelima, kamu bikin yang namanya MAP, Matter for Attention of Partners. Jadi dalam satu waktu partner audit itu melakukan audit untuk lebih dari satu klien, ya. Kamu membuat satu rangkuman, satu dokumen yang berisikan informasi-informasi penting yang kamu tujukan kepada partner audit yang nanti akan tanda tangan opini audit. Karena yang tanda tangan opini audit itu dia, tapi dia nggak terjun langsung. Sebetulnya kan dia dibantu oleh tim audit kan. Maka tim audit akan membuat suatu rangkuman dan menyampaikannya kepada partner audit. Yang keenam, kamu akan melaporkan segala temuan audit kamu, semua adjustment yang kamu kumpulkan selama ini, kamu laporkan kepada BOD, Board of Directors. Lalu yang terakhir adalah bikin opini audit. Itu fase 1 sampai fase 4. Pertanyaan fase 1 sampai fase 4 ini sering banget ditanyain. Jadi sebutin dong tahapan audit apa aja sih. Nah, kamu mesti jelasin tuh ada 4. 4 itu jelasin apa. Biasanya anak-anak cuma bisa sebutin 4 doang. Ketika diminta jelasin dalamnya belum bisa. Nah, mungkin
Kalau kamu pengen nilai maksimal, kamu bukan hanya bisa sebutin, tapi at least kamu kasihlah penjelasan dikit-dikit untuk masing-masing fasenya. Sampai sini oke. Lalu ada lagi yang namanya legal letter. Kalau misalkan perusahaan tempat kamu mengaudit itu punya suatu firma hukum yang dia tunjuk sebagai kuasa hukumnya, kamu mesti berkomunikasi sama dia. Kamu tanyain dia itu lagi ada kasus yang lagi berjalan nggak? Dia lagi ada tuntutan nggak? Lagi menghadapi tuntutan atau enggak? Karena kaitannya dengan contingent liabilities. Ketika ada tuntutan hukum yang sedang berjalan, kan auditor pengen tahu mesti dicatat atau enggak dalam laporan keuangan kayak gitu. Ya. Jadi kalau ini hanya kamu lakukan kalau perusahaan tersebut punya kuasa hukum. Kalau perusahaan yang nggak punya kuasa hukum, cuman punya bagian pengacara, ya nggak bisa. Bukan bagian pengacara ya, maksudnya dia cuma punya satu divisi legal. Ya kalau dia cuma punya divisi legal, kamu hanya bisa inquiry tanya jawab, tapi kamu nggak bisa dapatkan legal letter. Legal letter ini untuk pihak di luar perusahaan. Surat representasi dari manajemen. Jadi manajemen itu mesti bikin satu surat representasi yang berisikan bahwa laporan keuangan itu memang tanggung jawabnya dia, internal control juga merupakan tanggung jawab dia. Surat ini mesti diberikan kepada auditor. Umumnya tanggalnya dibikin tanggal yang sama dengan tanggal opini audit. Jadi kalau ditanya surat representasi manajemen sama tanggal opini audit, tanggalnya duluan siapa? Nah itu jangan kejebak pertanyaannya, kamu jawab aja tanggalnya sama tanggalnya. Kita punya dua istilah yang namanya contingent liabilities sama komitmen. Yang gampang dulu, komitmen. Komitmen ini udah mengikat. Jadi misalkan ada kesepakatan bahwa ketika perusahaan butuh bahan baku X, belinya sama perusahaan A. Nah, itu komitmen di awal, udah mengikat. Nah, komitmen ini udah sepakat, udah pasti fix seperti itu. Tapi kalau misalkan contingent liabilities, ini kan potential future obligation. Jadi ada kemungkinan di masa yang akan datang kita punya kewajiban kepada pihak di luar perusahaan. Nah, karena namanya kemungkinan, jadi atau enggak jadinya kita punya obligation, ini tergantung sama past event, tergantung sama kejadian di masa yang akan datang, yang mana itu belum terjadi. Dan kan kita nggak punya mesin waktu buat ke masa depan dan kita lihat. Begitu. Contingent liabilities itu ada 3 ya. Mungkin kamu belajar di intermediate, ada yang namanya probable, reasonable possible, sama remote. Nah itu nanti kita lihat yang paling tinggi sampai yang paling rendah tingkat kemungkinan terjadinya seperti apa. Subsequent event, mungkin di sini ada yang masih ingat nggak subsequent event itu apa sih? Subsequent events itu apa? Ini juga pertanyaan yang suka ditanyain, bahkan bukan oleh dosen audit juga suka nanya ini. Subsequent event apa sih? Nggak ada yang ingat, slide-nya udah ditunjukin juga, masa sih sedih banget.
Nggak ada ya? Nggak ada atau nggak mau? Nggak mau. Subsequent itu, event itu adalah kejadian-kejadian dalam periode subsequent. Gitu aja jawabnya, kejadian-kejadian dalam periode subsequent. Tapi kalau kamu jawab kayak gitu, saya pasti akan nanya lagi, kalau gitu periode subsequent itu apa? Nah, periode subsequent itu adalah periode setelah tanggal neraca sebelum tanggal opini audit. Ya, setelah tanggal neraca sebelum tanggal opini audit. Jadi kalau misalkan periodenya yang kamu audit adalah tahun 2023, dia tutup bukunya 31 Desember 2023. Maka periode subsequent adalah mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal opini auditnya tanggal berapa. Gitu. Ada dua tipe, ada tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 itu adalah exist at year end. Dia udah ada di akhir tahun. Sehingga untuk tipe 1 itu kamu mesti melakukan adjustment. Kalau yang nomor 2 ini kejadiannya baru muncul setelah tanggal tutup buku laporan keuangan, maka kejadian yang kedua ini, yang tipe 2 ini cukup dilakukan pengungkapan aja. Nggak usah dibikin adjustment. Ini contoh yang tipe 1, ya. Contoh yang tipe 2. Mungkin kalau kamu ditanya ini pas sidang, kamu seneng kali ya. Sebutin 4 KAP Big Four itu apa aja. Ya kamu bilang Deloitte, EY, KPMG, PwC. KAP lapis keduanya apa? Contohnya ini pertanyaan yang gampang. Ya cuma nyebutin nama KAP. Ngomongin tentang etik, ya semua. Tadi kan kalau kamu ingat, persyaratan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan itu salah satunya adalah mesti memenuhi persyaratan etika. Nah, etika itu seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku etika ya. Integritas, jujur, setia, dan sebagainya. Ini kamu tahu. Lalu kita punya kode etik. Kalau internasional kita pakainya, di dunia kita pakainya IFAC Code. Kalau di Indonesia khususnya kita pakainya KEPAP, Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Ada 5 prinsip mendasarnya: integritas, objektivitas, professional competence and due care, confidentiality, professional behavior. Ini ada 5. Lalu dari 5 itu saya udah kasih penjelasannya. Sebentar, saya harus cek. Waduh. Saya baru sampai slide ke 44 nih. 43 dari 80. Kita mesti speed up. Tapi itu tadi yang awal-awal emang semuanya itu yang penting dan yang paling sering ditanyain sih. Makin ke belakang itu makin spesifik, dan kalau nggak tahu ya udahlah, seenggaknya di sidang itu bukannya harus jawab semua pertanyaan, tapi at least ada pertanyaan yang bisa dijawab. Kalau bisa jawab semua pertanyaan ya udah pasti nilainya A. Tapi kalau nggak bisa jawab semua pertanyaan ya udah pasti nggak lulus. Jadi kamu at least ada yang kamu bisa jawab, itu udah aman. Tinggal kamu mau sebanyak apa yang kamu bisa. Ini tadi juga saya sempat jelasin ya tentang ada 4 level assurance kan, no assurance, limited, reasonable, sama absolute. Nah, di sini ada 2 dibagi. Yang reasonable itu kita disebutnya audit. Kalimat yang digunakan di dalamnya adalah kalimat positif. Jadi contohnya, in our opinion, internal control is effective. Itu kalimat yang positif kan, tingkat keyakinannya lebih tinggi. Sehingga kalau yang limited, itu tingkat keyakinannya lebih rendah, pakai kalimat yang bentuknya negatif. Contohnya adalah, based on the work described in this report, nothing has come to our attention that cause us to believe that internal control is not effective. Jadi dia mau bilang, berdasarkan apa yang saya udah lakukan, apa yang udah saya lihat, saya sih nggak nemuin ada alasan atau ada ketidakefektifan internal control. Dia mau bilang apa? Jadi kalau misalkan ada tapi saya nggak lihat, ya bukan salah saya.
Ya kan, bentuk kalimatnya negatif. Makanya ini memberikan tingkat keyakinan yang lebih rendah, yang limited, terbatas. Oke. Sama. Lalu kita punya beberapa prosedur. Kalau di dalam audit kita punya 7 ya. Kita punya 7 cara untuk mengumpulkan bukti audit. Kalau di dalam review kita cuma punya 3. Yang pertama adalah inquiry, tanya jawab. Yang kedua adalah analytical procedure. Yang ketiga adalah inspection. Ya, jadi cuma 3, tanya jawab, prosedur analitis, sama inspeksi itu ngecek dokumen, ngecek lapangan ya, inspeksi. Kalau ditanya risiko bisnis itu apa? Simpelnya adalah risiko bahwa perusahaan tersebut tidak bisa mencapai tujuan yang ingin dia capai. Jadi perusahaan pasti punya tujuan. Ketika dia nggak bisa mencapai tujuannya, ketika ada kemungkinan dia nggak bisa mencapai tujuannya, disitulah yang namanya risiko bisnis. Kalau risiko audit itu apa? Risiko bahwa ternyata auditor itu salah dalam memberikan opini audit ya. Lalu kalau risk of material misstatement itu apa? Risk of material misstatement atau risiko salah saji material itu adalah inherent risk dikali control risk. Inherent risk dikali control risk. Lalu ada detection risk, ini adalah risiko bahwa bukti audit yang kita kumpulkan gagal mendeteksi adanya salah saji material. Inherent risk itu apa? Risiko bahwa ternyata internal control perusahaan itu tidak bisa mencegah, mendeteksi, memperbaiki salah saji material secara tepat waktu. Itu control risk. Kalau inherent risk itu risiko melekat yang nggak bisa dipisahkan dari aktivitas operasinya perusahaan tanpa memperhatikan keefektifan pengendalian internal itu. Ini penjelasannya. Tadi saya pakai bahasa mudah yang saya biasanya gunakan. Ini adalah penjelasan bakunya dari buku. Nah, kalau risk of material misstatement sama dengan inherent risk dikali control risk, audit risk itu sama dengan inherent risk dikali control dikali detection risk. Jadi audit risk itu ini, hitungnya seperti ini. Nah, detection risk kalau gitu apa? Detection risk sama dengan audit risk dibagi inherent risk kali control risk. Jadi rumus awalnya ini. Tapi dalam kenyataan nanti yang kita butuhkan adalah detection risk-nya. Karena audit risk itu kita yang tentuin. Auditor yang tentuin. Angkanya kita punya. Inherent risk sama control risk itu kita mengassess. Kita menilai dari situasi klien, kita hitung. Yang kita nggak punya adalah detection risk. Maka detection risk itu yang kita hitung. Maka detection risk sama dengan audit risk dibagi inherent dikali kontrol. Bentar ya, saya ambil dulu. Oke. Lalu selanjutnya adalah materiality ya. Materiality itu sesuatu dikatakan material kalau bisa mengubah keputusan pengguna laporan keuangan. Materialities itu adalah suatu konsep yang nggak punya rumus pastinya. Itu merupakan judgement-nya auditor. Cara ngitungnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah aturan umum yang biasanya dipakai. Contoh,
5-10% dari net income before tax itu yang paling umum, dan ke bawahnya kamu bisa lihat. Jadi kalau misalkan ditanya gimana cara ngitungnya, ya kamu mesti punya dulu angkanya, persentase yang mau kamu pakai berapa, lalu basis kamu ngitungnya gimana. Ngomongin tentang fraud, ada di mata kuliah audit, ada di mata kuliah SIA. Kalau nggak salah di mata kuliah SIA, kamu ngelihat fraudnya dari point of view perusahaannya. Kalau kamu ngomongin fraud di dalam audit, kamu ngelihat dari point of view auditornya. Jadi kalau misalkan fraud triangle itu kamu ya mesti tahu lah, ada opportunity, rationalization, sama pressure, itu kamu mesti tahu. Internal control ini adalah suatu proses, ya sama kayak audit kan, audit juga adalah suatu proses. Jadi internal control juga adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh BOD-nya entitas, oleh manajemen dan pegawai-pegawai lainnya, didesain untuk mendapatkan tingkat keyakinan terkait apakah bisa mencapai tujuannya dalam hal efisiensi efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan pada peraturan dan perundangan, dan pengamanan aset. Jadi KOSO ini dia menekankan pada 4 hal ya, operation, financial, compliance, sama safeguarding aset. Komponennya ada 5. Ini dosen-dosen ada kan yang sidang nanti kan ada dosen yang ngajar mata kuliah SIA juga kan, mungkin kayak Pak Sugi, Pak Indra. Nah kamu juga harus siap-siap dengan pertanyaan seperti ini. Analytical procedure itu dilakukan di 3 tahap ya, di 3 tahap. Mana dia? Di tahap client acceptance, di tahap planning, sama di tahap keempat di compliance and reporting. Analytical procedure itu sebetulnya kalau dibagi itu ada 5, ada trend analysis, ratio analysis, reasonableness test, statistical, sama data mining. Kalau trend analysis kayak misalkan tahun ini kurangin tahun lalu, dibagi tahun lalu, itu kita ngelihat trennya naiknya berapa persen atau turunnya berapa persen. Kalau rasio ya kita ngitung kayak return on asset, gross profit ratio. Kalau reasonableness test, kamu menghubungkan lebih dari satu data atau satu akun. Contohnya kamu mengkaitkan account receivable sama sales. Kamu kaitkan dan kamu lihat make sense nggak kalau misalkan endingnya account receivable nilainya seperti itu. Statistical analysis yang seperti kamu belajar di mata kuliah statistik, kamu ngitung median, kuartilnya, standar deviasinya. Kamu coba gunakan pendekatan statistik untuk menilai, mengevaluasi data perusahaan. Data mining kamu pakai tools, pakai alat untuk mengambil data klien sesuai dengan kriteria yang kamu mau. Jadi saya juga udah singgung, evidence itu sangat penting. Tanpa ada evidence, tidak bisa dapat opini. Nggak bisa ada opini, ya berarti auditnya nggak selesai. Di dalam audit, kita hanya diminta untuk mencapai bukti audit yang persuasif ya. Beda sama di hukum. Di bidang hukum kan juga ada bukti kan. Tapi kalau di hukum itu evidence-nya mesti konklusif, mesti bisa menyimpulkan. Kalau di audit kita cukup persuasif aja. Kenapa? Karena toh juga tingkat keyakinan yang kita mesti capai hanya tingkat keyakinan yang reasonable assurance. Ada 7 teknik untuk bisa mengumpulkan evidence ya. Pertama itu adalah tanya jawab,
yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah kamu inspeksi, kamu ngecek bank statement, kamu ngecek invoice, kamu misalkan ke gudang ngecek inventory, itu masuk ke inspection. Recalculation itu menghitung ulang, reperformance itu melakukan ulang apa yang perusahaan sudah lakukan. Contohnya perusahaan bilang, saya selalu bikin rekonsiliasi bank, maka kamu mencoba melakukan kembali apa yang dia bilang dia sudah lakukan. Konfirmasi adalah kamu kirimkan surat kepada pihak ketiga. 7 adalah prosedur analitis. Ini juga pertanyaan yang suka ditanyain, ya. Selanjutnya adalah ngomongin tentang opini, ya, opini audit. Opini audit itu kita bisa bagi sebetulnya, kita pertama baginya dua, ya, unmodified sama modified. Yang modified dibagi 3, qualified, adverse, sama disclaimer. Ini juga pertanyaan sejuta umat, pertanyaan yang sering banget ditanyakan, jelaskan tentang opini audit. Saya akan pelan-pelan nih di sini berarti. Kalau ditanya opini audit ada berapa, kamu bilang dibagi 2. Ya, pertama adalah unmodified. Dulunya namanya unqualified. Unmodified, unqualified itu sama, cuman beda istilah. Kelompok kedua adalah modified. Yang namanya modified karena modifikasi dari kata-kata asli. Yang pertama, opini audit itu kalimatnya tuh udah fix persis seperti itu, nggak bisa selalu di modifikasi sebetulnya. Jadi kalau udah ada modifikasi, jatuhnya adalah modified. Modified itu dibagi 3, tergantung yang mana. Ada qualified, adverse, sama disclaimer. Kalau kamu cuman bisa sebutin, berarti mungkin nilainya masih B. Kalau kamu bisa jelasin, baru nilainya A. Yang pertama, unmodified atau unqualified opinion. Nama lainnya adalah clean opinion. Ini adalah bukti audit yang paling banyak ada. Oke. Ini akan diberikan kalau si auditor itu menyatakan bahwa laporan keuangan itu udah bebas dari salah saji yang material. Maka dikasih opininya adalah unmodified. Tapi kalau ternyata dia masih ada salah saji, kita harus lihat. Kalau salah sajinya levelnya material, kita kasihnya opininya qualified. Kalau salah sajinya itu levelnya pervasive material, kita kasihnya opininya adalah adverse. Jadi kita bagi, saya lihat saya punya nggak slide-nya ya. Nggak ada slide-nya. Jadi kita punya 3 level ya. Kita punya 3 level materialitas. Pertama adalah immaterial. Bahasa Indonesianya tidak material. Yang kedua adalah material. Yang ketiga adalah pervasive material. Bahasa Indonesianya sangat material. Kalau immaterial, opininya unmodified. Kalau material, opininya adalah qualified. Kalau sangat material, opininya adalah adverse atau disclaimer. Nah, 3 itu tadi adalah level materialitas. Lalu kita punya 2 nih. Satu adalah ngomongin salah saji, yang kedua adalah ngomongin tentang evidence. Kalau ada salah saji, ini tolong dinyalain nih mic-nya ya. Kalau ada salah saji, tapi tidak material, opininya apa? Unqualified. Kalau ada salah saji, tapi levelnya material, opininya apa? Qualified. Kalau ada salah saji, levelnya sangat material, jadi di banyak akun, efeknya kepada keseluruhan laporan keuangan. Opininya apa? Adverse ya. Sekarang kita ngomongin yang kedua nih. Ketidakmampuan mendapatkan bukti. Padahal kita tahu bukti itu penting. Kalau auditor tidak bisa mendapatkan bukti audit, tapi dampaknya, efeknya kepada laporan keuangan tidak material. Opininya apa? Opininya?
Disclaimer. Ulang. Pertanyaannya ulang ya. Auditor nggak bisa mendapatkan bukti audit. Bukti audit itu dampaknya kepada laporan keuangan tidak material. Opininya apa? Unqualified. Unqualified. Nah, yang kedua, auditor nggak bisa dapat bukti audit. Karena nggak bisa dapat bukti audit itu, dampak ke laporan keuangannya material. Opininya apa? Disclaimer. Qualified. Kan levelnya material. Kalau levelnya material pasti qualified. Kalau material pasti qualified. Oke. Yang ketiga, auditor nggak bisa dapetin bukti audit. Bukti audit ini efek ke laporan keuangannya pervasif material. Opininya apa? Disclaimer opinion. Disclaimer itu kan dalam bahasa Indonesia tidak mampu memberikan opini kan? Auditor tidak dapat memberikan opini. Ya jelas. Kalau nggak bisa dapat bukti audit, gimana kita bisa bilang dia itu bebas dari salah saja atau enggak? Makanya opininya disclaimer. Jadi sebetulnya saya rangkum lagi. Pertama kamu mesti bagi dua kelompok dulu kan, unmodified sama modified. Yang modified kamu bagi tiga, qualified, adverse, sama disclaimer. Di sisi lain kita punya tiga level materialitas, immaterial, material, pervasive material. Lalu kita punya dua sebab. Yang sebab pertama adalah misstatement atau salah saji, yang kedua adalah evidence. Nah, kalau levelnya itu immaterial, pasti baik salah saji material atau bukti auditnya itu nggak bisa dapat tapi levelnya tidak material, itu pasti unqualified atau unmodified. Lalu kalau misalkan ada salah saji, ada bukti yang nggak bisa dapat, dampaknya adalah material, opininya adalah qualified. 1 sama 2 sama ya, sama-sama unqualified, sama-sama qualified. Yang ketiga yang beda, salah saji sifatnya pervasive material, itu opininya adalah adverse. Bukti audit dampaknya pervasive material, opininya disclaimer. Sampai sini jelas nggak? Terus bilang jelas, nggak jelas baca lagi. Jelas nggak? Jelas, Ma'am. Alhamdulillah kalau jelas ya. Itu aja yang kamu cukup tahu ya. Dari dua kelompok yang qualified dibagi 3, itu kamu tahu ada 3 level materialitas, 1, 2, 3, ada 2 sebab. Sebab yang pertama adalah terkait salah saji, sebab yang kedua adalah ketidakmampuan auditor mendapatkan bukti audit. Tinggal kita lihat levelnya apa, kita pasangin. Sebab pertama dengan level tidak material, unqualified. Sebab pertama dengan level sangat material, itu adverse. Itu aja. Kamu bisa jawab itu udah dapat A ya dari saya. Nggak tahu deh dari penguji yang lain. Lalu kita sebetulnya opininya kan tadi disingkatnya kuat ya, qualified, unmodified, adverse, sama disclaimer, disingkat kuat. Tapi kita punya satu opini yang beda nih sama yang lain. Yang namanya adalah unmodified with emphasis method paragraph. Ini bisa terjadi kalau misalkan ada 5 hal ini. Ada 5 hal ini kita kasih opininya unmodified with emphasis method paragraph. Jadi kalau misalkan ada related party transaction, ada important accounting matters dalam periode subsequent, ada hal yang mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan, ada litigasi, ada yang terkait dengan going concern. Jadi kalau ditanya unmodified dengan unmodified with emphasis method paragraph, itu sama baiknya atau enggak? Kamu mesti jawab sama baiknya. Enggak lebih jelek, enggak lebih rendah kualitasnya. Sama ya. Hanya saja auditor memandang bahwa lebih baik informasi ini saya sampaikan di dalam opini audit, jadi pembaca itu dapat informasi yang lengkap. Cuman gitu aja bedanya. Masalah going concern, masalah keberlanjutan usaha. Perusahaan itu, semua perusahaan kalau didirikan pastinya pengen
pengen ada berlanjut, bisa diwariskan ke anak cucu gitu kan. Tapi ada hal-hal yang membuat perusahaan itu nggak bisa bertahan, nggak bisa sustain. Nah, dia kalau misalkan mau bangkrut atau mau tutup, nggak mungkin kan 1 tahun langsung tutup. Maksudnya 1 malam langsung tutup, ada indikasi-indikasinya. Maka auditor itu mesti menghitung. Contoh indikasi yang membuat bahwa perusahaan yang menunjukkan perusahaan itu punya masalah going concern, kamu lihat dari net loss. Kalau net loss masih tahun pertama dan perusahaan ini masih berdiri, itu masih aja normal. Tapi kalau net loss-nya itu sekian tahun nggak ada perbaikan, sampai kapan perusahaan bleeding harus injek dana terus, ya kan? Nggak bisa. Jadi net loss berkepanjangan itu salah satu tanda going concern. Tanda kedua adalah return earnings yang defisit. Jadi return earnings itu kan saldonya mestinya di kredit. Kalau dia saldonya sampai di debit, itu juga satu indikasi. Lalu adalah current ratio di bawah 1. Current ratio itu kan rumusnya CA dibagi CL. Kalau CA-nya aja lebih kecil dibagi CL, kan nilainya 0, di bawah 1 kan. Bagaimana dia bisa melunasi current liabilities-nya? Itu juga merupakan indikasi going concern. Itu yang kuantitatif. Yang kualitatif contohnya adalah teknologi. Dulu kamera itu kan masih ada kan, mungkin mama kamu kali ya, kamera yang ada gitu Kodaknya. Kodak nama merek. Tapi kan sekarang siapa lagi yang punya kamera seperti itu kecuali fotografer. Sekarang kalau foto biasanya pakai HP kan. Jadi ketika ada perubahan teknologi itu bisa membuat suatu produk yang tadinya laku di pasaran dijual jadi nggak laku. Itu juga bisa mempengaruhi going concern suatu perusahaan. Oke. Lalu contoh kualitatif lainnya adalah peraturan. Ketika pemerintah bilang nggak boleh lagi ada kantong plastik digunakan di department store atau di pusat perbelanjaan, kan pasti itu berdampak kepada perusahaan yang jual belinya adalah inventory-nya plastik. Nanti mungkin ke depannya kalau misalkan nggak boleh lagi pakai BBM, semuanya harus pakai listrik, ya pasti mobil-mobil yang masih pakai BBM akan turun kan, turun pasarannya. Jadi itu akan membuat going concern perusahaan juga berubah. Jadi masalah going concern itu kita bisa lihat dari kualitatif dan kuantitatif. Ya, kuantitatif kita lihat dari angka-angka yang ada di laporan keuangan, kualitatif kita bisa lihat dari tren, teknologi, peraturan pemerintah dan sebagainya. Itu. Komite audit ya, perusahaan TBK mesti punya komite audit, minimal jumlahnya adalah 3, tapi entah bagaimana mungkin dia belum ketemu, kita ketemu ya TBK komite auditnya di bawah 3. Persyaratan lainnya salah satu anggota di dalam komite audit mesti punya pengalaman di bidang finance, accounting, taxation dan sebagainya. Gitu. Ketua komite audit kita sebutnya komisaris independen kalau di Indonesia. Nah, seperti tugasnya komite audit adalah menerima laporan dari internal auditor yang ada di suatu perusahaan tentang jalannya perusahaan tersebut. Jadi dia yang akan mengawasi. Jadi sebetulnya internal audit sama komite audit tugas dia adalah sepanjang tahun. Sedangkan kalau external audit dia kan tugasnya cuma datang pas di awal tahun ketika laporan keuangan tahun sebelumnya udah jadi. Otomatis yang lebih tahu tentang perusahaan adalah komite audit dan internal auditnya. Maka external audit juga mesti berkomunikasi dengan komite audit dan internal audit. Ketika ada laporan dari whistleblower, ya ditujukannya adalah ke komite audit. Yang duduk di komite audit dipastikan dan diharapkan memang independen, tidak memihak kepada BOD. Selesai. Ada pertanyaan? ...97 mahasiswa. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas kan?
Kalau misalkan nanyanya sekarang saya jawab, kalau nanyanya pas sidang gantian saya yang nanya. Udah bisa ya? Mungkin saat ini aduh apaan sih banyak banget, nanti pelan-pelan kamu liatin lagi, kamu bikinlah notes khusus versi kamu, nggak mesti semuanya, tapi kayak pertanyaan-pertanyaan kunci tentang opini, tentang tahapan audit, tentang teknik-teknik audit, lalu jenis-jenis pengujian, tipe-tipe audit itu at least kamu bisa jawab, karena itu pertanyaan basic yang udah umum sering banget ditanyain kayak gitu. Mungkin kalau ada mau nanya yang mana masih nggak jelas, yang mana yang mau mungkin detailin lebih dalam, silakan saat ini. Kalau enggak, saya mau tutup. Ada? Aman. Baik semuanya, udah cukup istirahat. Disiapin ya sidangnya yang baik, PPT-nya yang bagus, yang jelas. PPT itu nggak perlu animasi yang terlalu banyak, yang penting jelas aja. Lalu ya berdoa, minta doa sama mama papa, istirahat yang cukup, makan dulu jangan sampai perut kosong. Jawab pertanyaan, kalau misalkan di komprehensif, misalkan ditanya nih terus kamu nggak bisa jawab, kamu boleh pas, tapi mungkin sekali dua kali masih oke, tapi kalau sering kali pas semua kan bagaimana, nggak bisa juga kayak gitu kan. Jadi kamu mungkin boleh ambil waktu bertanya, pikir dulu sedetik 2 detik baru jawab. Kalau emang nggak bisa ngeblank sama sekali, daripada ngasal, coba diminta diganti jawab pertanyaannya. Karena kita memang tujuannya kita juga pengen lulusin kamu. Kalau sama sekali nggak ada pertanyaan yang bisa dijawab, ya entah nggak ada nilainya. Jadi pasti kita akan coba yang ini nggak bisa, coba deh kita tanya yang lain. Tapi kalau sama sekali semuanya nggak bisa kan, ya berarti sidang kedua ulang. Jadi siapkan dengan baik, sukses, sampai jumpa lagi. Kalau mungkin ada yang nggak jelas, boleh nanti di chat di Teams, sebisanya saya jawab. Kalau nggak bisa ya nonton recordingnya. Ya, makasih semua, sampai jumpa, dadah. Terima kasih, Ma'am. Terima kasih. Terima kasih, Bu.